Pemirsa, musyawarah rakyat atau musra yang dikomandoi oleh relawan Pro Jokowi atau Projo kembali bermanuver dengan membuat simulasi pasangan pilpres berdasarkan nama capres dan cawapres hasil musra yang telah diserahkan ke Joko Widodo. Manuver apa lagi yang sedang dimainkan relawan Jokowi? Betulkah ini adalah arahan Presiden Jokowi langsung yang disebut-sebut masih mengupayakan duet Ganjar dengan Prabowo atau sebaliknya? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi yang juga akrab kita panggil dengan nama Mas Muni dan politisi PDI Perjuangan juga. Dan juga pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Mas Muni dan juga Bang Effendi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam Kania, selamat malam para pemirsa. Ya, baik. Saya langsung ke Mas Muni terlebih dahulu untuk untuk mengkonfirmasi ulang ini mengapa perlu repot-repot ketika misalnya Jokowi memang belum memutuskan capres maupun cawapres hasil musra. Lagi-lagi sepertinya Projo bikin manuver dengan membuat simulasi pasangan pilpres. Jadi apa tujuannya sebenarnya Mas Muni? Begini loh, kita sadar betul bahwa, paham betul bahwa pencapresan itu haknya partai politik atau gabungan partai politik. Kita nggak memungkiri itu. Tapi tugas kami adalah bagaimana melibatkan sebanyak mungkin rakyat dalam pembicaraan mengenai pemimpin nasional Indonesia ke depan. Itu saja motivasi kami. Dengar terus apa yang menjadi maunya rakyat sehingga kita tidak salah melangkah. Karena langkah politik Projo pasca musyawarah rakyat ini adalah bertujuan untuk memastikan capres dan cawapres yang akan kita dukung. Karena nanti kan partai politik itu KPU membawa nama capres dan cawapres, tidak capres doang, tapi juga satu paket capres dan cawapres. Begitu Mbak Kania. Oke, tapi kemudian misalnya dari sekian banyak simulasi, ada 10 simulasi pasangan yang dibuat Projo tanpa bermaksud mengesampingkan simulasi nama Erlangga Hartarto dengan pasangan. Coba kita akan fokus dulu ke simulasi duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Kan sama-sama diusulkan sebagai capres. Mengapa kemudian harus dipasangkan seperti itu? Ya ini kan usaha. Karena sejak awal, sejak 3 bulan lalu Pak Presiden selalu mengupayakan Mas Ganjar dan Prabowo Mas Ganjar ini kan dalam satu perahu gitu. Dan itu kan upaya itu sudah dilakukan Pak Jokowi dalam berbagai pesan. Tapi memang perkembangan terakhir atau akhir-akhir ini jauh lebih complicated ya. Karena elektabilitas mereka bersaing tipis-tipis. Pak Prabowo unggul 1-2%, Mas Ganjar juga unggul 1-2%, sehingga agak sulit memang. Semakin hari semakin lama, tapi kan kita berusaha untuk itu, nggak ada salahnya kan. Walaupun kita bukannya pesimis, walaupun kami menyimpulkan agak sulit, sangat sulit menyatukan Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini dalam satu paket. Karena semuanya akan berkeras. Mas Ganjar PDI Perjuangan ingin menjadi capresnya, sementara Gerindra juga ingin Pak Prabowo jadi capres. Jadi sehingga menurut saya sih sulit. Tapi kan kita berikhtiar, berupaya, boleh-boleh aja. Gitu. Sulit tapi tetap diupayakan. Ini sebenarnya maunya Projo atau maunya Presiden? Ya kita nggak elok lah mengatasnamakan maunya Pak Presiden. Tetapi ini kan juga bagian dari concern Pak Presiden. Waktu musrah Pak Presiden berkata pada saya di holding room, saya coba Mas, kita coba untuk menyatukan Pak Prabowo dan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Kansnya gimana Pak? Agak sulit, semakin sulit, gitu loh. Tapi upaya kan harus dilakukan gitu loh. Upaya tetap harus dilakukan. Sudah pupus harapannya sebenarnya saya ingin ke Pak Effendi, Bang Effendi kalau begitu untuk ikut mengomentari bagaimana kemudian Anda membaca manuver simulasi pasangan yang kemudian dilakukan oleh Projo ini yang terbaru, simulasi pasangan yang apakah memang kalau kita melihat manuvernya itu harus selalu diidentikan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden misalnya gitu, atau bisa memang lepas bebas dengan manuvernya sendiri? Ya kita mengakui ya bahwa pencapaian, saya mau garis bawahi satu, pencapaian Presiden ini sudah baik. Saya khawatir yang kedua itu nanti bahwa apa yang dilakukan oleh relawan itu bisa dalam tanda petik merusak pencapaian dan legasi Presiden. Tetapi pada bagian lain tidak boleh juga Presiden misalnya itu menyampaikan sesuatu atau tidak melakukan teguran kalau relawannya melakukan hal-hal yang tidak biasa dalam tata kenegaraan kita atau komunikasi politik.
Tetapi Projo bersama Mas Budi ini kan menurut saya lumayan jelas lah arahnya ya. Musra, kemudian mesra, menyampaikan kepada Bapak Presiden, lalu melakukan simulasi. Itu ada sebuah apa ya skala atau range gitu, di mana lebih ada lagi yang patut dipertanyakan relawan-relawan seperti itu misalnya. Belakangan ada namanya relawan Gibran Jokowi pendukung Prabowo. Itu gimana tuh Mas Budi Ari? Cara bacanya gimana? Regijo Kidupra gitu ya. Relawan Gibran Jokowi kini dukung Prabowo misalnya gitu ya. Itu kan kakinya berkaki tiga tuh. Ada Gibran, ada Jokowi, lalu ada Prabowo. Nah, disebutkan bahwa relawan Gibran Jokowi Jawa Timur, ini kata teman kita Emmanuel Ebenezer. Saya bingung tuh Mas Budi, kalau relawan Jokowi bisa ada di mana saja ya, artinya di Jawa Timur bisa ada. Tapi kalau relawan Gibran Jokowi di Jawa Timur, bagaimana caranya itu? Apakah memang menyiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden yang sudah tidak didukung atau katakanlah tadi oleh Berita Metro dianggap ogah gitu ya? Jadi menjawab kembali ke pertanyaan Kania, menurut saya ada macam-macam relawan. Yang pertama ada yang rela menjadi relawan sampai presidennya jadi. Yang kedua, kalau kemudian dikasih komisaris atau wakil menteri ya nggak apa-apa lah, jalankan dengan baik. Lalu ada juga relawan yang mau terus 3 periode atau 4 periode gitu. Jadi ingin memastikan bahwa presiden selanjutnya pun mereka relawannya gitu. Nah, tapi di atas itu semua, tadi pertanyaan Kania harus dijawab dengan 2 hal itu. Yang pertama, jangan sampai relawan ini membuat pencapaian presiden yang sudah baik itu jadi kelihatan aur-auran gitu. Bahasa Indonesia yang baiknya adalah kelihatan seperti mengacu pada soal kekuasaan dan kenyamanan diri presiden sesudah tidak menjabat lagi. Lalu yang kedua, jawaban terhadap Kania tadi adalah presiden memang punya kesempatan untuk berdiskusi, termasuk menegur barangkali ya Mas Budi ya, kalau relawannya dianggap sudah melampaui garis layaknya relawan dalam tata kenegaraan, khususnya ini dalam proses-proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Gitu kan ya. Dan apa yang dilakukan ini, manuver terbarunya ini apakah sudah melampaui kewenangannya kalau menurut Bang Effendi? Oh, kalau Mas Budi Ari ini bukan karena dia ketua Iluni kami di FISIP ya, tapi ini sebagai kelompok projo menurut saya masih teratur lah ya. Ada musra, kemudian menyampaikan kepada Pak Jokowi. Pertanyaan Kania tadi menarik. Kenapa kok simulasinya 4 itu arahnya ke Ganjar Prabowo? Iya. Ya kan? Atau Prabowo Ganjar. Kalau Budi Ari kelihatannya sekarang yang mana nih? Belum ada Kidupra kan? Belum ya? Belum. Kidupra tadi yang kini dukung Prabowo belum ya? Jadi masih simulasi di beberapa daerah, lalu melihat hasilnya apa. Kalau masih seperti itu, masih tidak ada masalah kan ya. Kan yang menjadi masalah itu kalau mereka mulai pakai baju kaos, bergambar wajah presiden tertentu gitu misalnya ya. Kan itu bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh presidennya. Betul nggak itu Mas Budi? Ya, kalau tiba-tiba Anda pakai baju Bang Effendi calon mungkin bisa presiden diperjelas tertentu, soal merusak kan pencapaian. kan? Ini loh, prinsip-prinsipnya dulu Mbak Kania. Prof. Kalau boleh saya minta perjelas poin nomor 1-nya dulu, boleh tidak? Saya minta perjelas maksudnya merusak pencapaian presiden dengan yang apa yang dilakukan oleh relawan ini maksudnya seperti apa? Kalau dikaitkan dengan simulasi 10 pasangan, adakah kaitannya? Ini ke saya atau ke Mas? Iya, ke Bang Effendi. Tadi kan poin pertama tadi jadi disampaikan maksud saya ini kebiasaan dalam komunikasi politik yang bagus ya di negara-negara yang demokrasinya baik, beradab gitu. Calon presiden itu kemudian ikut berkampanye atau mendorong, bukan calon presiden, maaf, presiden petahana, jadi presiden yang sedang memerintah itu ikut mendorong calon presiden selanjutnya ketika partai politiknya, tadi disinggung oleh Budi Ari ya, menunggu hak dari partai politik mencalonkan calon presiden baru untuk periode selanjutnya. Nah, disitulah baru presiden petahana itu ikut mempromosikan ke seluruh daerah gitu. Nah, kalau sekarang ini saya khawatir baik relawan maupun Bapak Presiden kita secara tidak sengaja ataupun mungkin relawan menggebu-gebu itu bisa merusak pencapaian karena seperti misalnya contoh Kania. Kita tuh kan punya tradisi sejak
masa Bung Karno bahwa Bapak Presiden itu di istana melakukan halal bihalal dengan seluruh pimpinan atau ketua umum partai politik gitu ya. Paling tidak kita minta Bapak Presiden itu sampai 20 Oktober 2024 menjadi presiden bangsa atau guru bangsa. Walaupun mungkin sudah agak buru-buru dengan koalisinya, tetaplah ada 2 jam saja Bapak Presiden itu menjadi presiden bangsa atau guru bangsa, melakukan halal bihalal dengan semua ketua umum partai politik di Istana Negara. Sesudah itu silahkanlah dengan koalisi atau apa yang dianggap sebagai Indonesia ke depan. Nah, dalam hal ini kan ya, relawan seperti Mas Budi Ari ini bisa mengingatkan, betul ya Mas Budi Ari ya, kasih tahu bahwa adalah pertemuan dengan semua ketua umum partai politik, Bapak Presiden, karena kan Bapak Presiden itu yang masih didukung oleh relawan dalam hal ini Projo, itu kan masih sangat dibutuhkan sebagai presiden bangsa, guru bangsa sampai 20 Oktober 2024. Gitu kan ya? Baik, kalau begitu saya nanti minta tanggapan ke Mas Muni kalau begitu ya. Bagaimana kemudian apa yang dilakukan oleh relawan ini justru tidak merusak pencapaian yang sudah dilakukan oleh Presiden. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan selesai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali.